Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil dari kerja kami. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Laila Syifa Fadilah dengan NIM 122150009 sebagai moderator dan teman-teman saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Heris Kalfitasari dengan NIM 1221501. Perkenalkan nama saya Diti Rivaldi dengan NIM 1215091. Perkenalkan nama saya Ganendra Hafiz dengan NIM 122150073. Perkenalkan nama saya Juan Julio Sinaga dengan NIM 122150085. Perkenalkan, nama saya Andri Putri Matanari dengan NIM 122150089. Perkenalkan, nama saya Fatia Syarah Marti dengan 1500031. Izin memperkenalkan diri, nama saya Melkior dengan NIM 122150059. Kami akan memaparkan hasil kerja kami dengan judul Petrografi Batuan Metamorf. Berikut outline pembahasannya. Yang pertama ada definisi dan faktor pembentukan batuan metamorf, lalu ada tekstur dan struktur batuan metamorf, selanjutnya tekstur dan struktur non-foliasi, kemudian ada efek stres pada tekstur mineral Endulus, extension dan supreme development, kemudian ada struktur dan tekstur foliasi, kemudian protolit dan cara menentukan protolit, lalu ada jenis-jenis pembentukan metamorfisme, kemudian fasies metamorfisme, kemudian proses metamorfisme kontak dan hubungannya dengan fasies metamorfisme, lalu jenis-jenis batuan metamorfisme kontak dan protolitnya, lalu proses metamorfisme regional dengan hubungan dengan metamorfisme, lalu jenis-jenis batuan metamorfisme regional medium dan protolitnya. Terakhir, jelaskan proses metamorfisme regional dan hubungannya dengan proses metamorfisme. Next. Definisi batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan batuan yang telah mengalami perubahan mineralogi dan karakteristik struktur yang disebabkan oleh proses metamorfisme. Batuan metamorf telah mengalami proses rekristalisasi dari batuan sebelumnya atau protolit yang dapat berupa batuan beku, sedimen maupun batuan metamorf akibat suhu dan tekanan yang tinggi. Next. Faktor pembentukan batuan metamorf. Yang pertama ada suhu dan tekanan. Yang kedua ada tebal penutup dan ketertutupan sistem. Yang ketiga susunan dan tekstur batuan sedimen sekitarnya. Yang keempat jumlah emisi gas dan larutan hidrotermal. Next. Lalu ada tekstur batuan metamorf yang terbagi menjadi tekstur umum dan tekstur khusus. Selanjutnya adalah tekstur umum. Yang pertama itu ada ukuran kristal, yang dimana kurang dari 0,1 itu sangat halus. Yang kedua 0,1 sampai dengan 1 itu halus, 1 sampai 5 itu sedang, 5 sampai 10 itu kasar, dan lebih dari 10 itu sangat kasar. Dan yang kedua ada bentuk individu kristal, yang dimana yang pertama itu idioblastik, yaitu kristalnya euhedral, hipidioblastik itu kristalnya subhedral, dan xenoblastik itu adalah kristalnya anhedral. Dan yang ketiga itu ada ketahanan terhadap proses metamorfisme. Yang pertama ada relik, yang dimana menunjukkan sisa tekstur batuan asal. Yang kedua adalah kristaloblastik, yang dimana tekstur batuan asal sudah tidak tampak. Dan yang keempat, berdasarkan bentuk mineral. Yang pertama lepidoblastik, yang kedua nematoblastik, yang ketiga granoblastik, yang keempat granuloblastik. Selanjutnya ada tekstur umum berdasarkan bentuk mineral. Yang pertama lepidoblastik, yaitu mineralnya penyusun berbentuk tabular. Yang kedua ada nematoblastik, yang dimana mineral penyusun itu berbentuk prismatik. Dan yang ketiga ada granoblastik, yang dimana mineral penyusunnya granular atau saturat dan bentuknya anhedral. Dan yang keempat ada granuloblastik, yang dimana mineralnya berbentuk granular, unsaturat, dan kristalnya anhedral.
Selanjutnya ada tekstur khusus pada batuan metamorf. Yang pertama adalah porfiroblastik, yang dimana apabila terdapat mineral yang lebih besar yaitu porfiroblast. Yang kedua, poikiloblastik, yang dimana porfiroblast itu tampak melingkupi kristal yang lebih kecil. Nah, yang ketiga itu adalah mortar tekstur, yang dimana fragmen mineral yang lebih besar terdapat pada dasar mineral yang berasal dari kristal yang sama terkena pemecahan. Ini yang keempat ada desusat tekstur, yang dimana tekstur kristaloblastik batuan tidak menunjukkan keteraturan orientasi. Yang kelima, sakaroidal tekstur, yang dimana kenampakannya seperti gula pasir. Dan terakhir adalah korona, yang dimana mineralnya dikelilingi oleh mineral lain. Selanjutnya ada struktur pada batuan metamorf. Yang pertama itu ada struktur foliasi dan yang kedua ada struktur non-foliasi. Yang pertama ada struktur foliasi yang dimana dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah slaty cleavage yang dimana penjajaran mineral granular dan pipi belum terlihat. Yang kedua ada pilitik yaitu adanya penjajaran mineral mulai terlihat dibanding slaty cleavage. Yang ketiga ada skistosik yaitu adanya penjajaran mineral pipi, prismatik, dan lentikuler. Yang keempat ada gneiss, yang dimana perselingan mineral granular dengan tabular atau prismatik. Selanjutnya ada struktur non-foliasi, yang dibagi menjadi 4. Yang pertama ada granulofelsit, dihasilkan ketidakhadiran skistositas mineral persegi, atau jika tidak persegi memiliki orientasi yang acak. Yang kedua ada hornfelsit, yang memperlihatkan butiran-butiran mineral relatif seragam. Yang ketiga ada milonitik, memperlihatkan liniasi oleh adanya orientasi mineral yang berbentuk lentikuler dan butiran mineralnya halus. Yang keempat ada filonitik, mirip dengan filonitik, hanya butiran yang lebih kasar. Lalu ada struktur batuan metamorf, yaitu dengan struktur slaty, nama batuannya slate atau batu sabak, dan mineral pencerinya lempung, silika berlembar. Lalu yang kedua struktur slaty skistos, nama batuannya pilit, mineral pencirinya mika. Yang ketiga ada skistos, nama batuannya sekis, nama mineral pencirinya neotit, amfibol, dan muscovite. Lalu yang keempat ada struktur gneistik, nama batuannya gneiss, mineral pencirinya feldspat, kuarsa, amfibol, dan biotit. Efek stres pada tekstur mineral adalah undulose extinction dan subgrain development. Yang pertama, ukuran butirnya kecil, lalu orientasinya tidak seragam, dan rekristalisasi parsial. Lalu ada protolit. Protolit merupakan batuan-batuan yang sebelumnya terpanaskan dan meleleh, maka akan membentuk magma yang kemudian mengalami proses pendinginan kembali dan menjadi batuan-batuan baru lagi. Salah satu kelompok utama batuan yang merupakan hasil transformasi atau bahan dari suatu tipe batuan yang telah ada sebelumnya. Protolit dapat berupa batuan sedimen, batuan beku, atau batuan metamorf yang lebih tua. Contoh dari batuan tersebut adalah batu sabak atau slate yang merupakan perubahan batu lempung, marmer yang merupakan perubahan dari batu gamping, dan quartz yang merupakan perubahan dari batu pasir. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis pembentukan metamorfisme. Pertama, metamorfisme kataklastik. Kadang-kadang deformasi mekanik pada metamorfisme dapat berlangsung tanpa disertai rekristalisasi kimia. Meskipun hal ini jarang terjadi, namun apabila terjadi, sifatnya hanya setempat saja. Misalnya batuan berbutir kasar, granit. Jika mengalami diferensial stres yang kuat, butiran mineralnya hancur dan juga menjadi halus. Yang kedua, metamorfisme kontak. Metamorfisme kontak terjadi akibat intrusi tubuh magma panas pada batuan yang dingin dalam kerak bumi. Akibat kenaikan suhu, rekristalisasi kimia memegang peran utama, sedangkan deformasi mekanik sangat kecil, bahkan tidak ada, karena stres di sekitar magma relatif homogen. Selanjutnya,
Yang ketiga, ada metamorfisme regional. Batuan metamorf yang umumnya dijumpai pada kerak benua dan penyebarannya yang sangat luas, sampai puluhan ribu kilometer persegi, dibentuk oleh proses metamorfisme regional. Oleh karena itu, batuannya memperlihatkan adanya foliasi. Keempat, metamorfisme timbunan. Sedimen bersama perselingan piroklastik yang tertimbun sangat dalam pada cekungan dapat mencapai suhu 300 derajat atau lebih. Adanya H2O yang tertangkap dalam pori-pori sedimen mempercepat proses rekristalisasi kimia dan membantu pembentukan mineral baru. Selanjutnya, fasies metamorfisme. Fasies metamorfisme merupakan susunan atau sekumpulan mineral-mineral metamorfik yang terbentuk di bawah tekanan dan suhu yang khusus. Susunan memiliki kondisi yang khas sesuai dengan area dengan temperatur dan tekanan tertentu. Batuan yang mengandung mineral tertentu pada grafik dapat dikaitkan dengan situasi tektonik, waktu, dan temperatur tertentu di sejarah geologi area tersebut. Berikut adalah gambar diagram fasies metamorfisme pada grafik tekanan dan suhu. Nah, selanjutnya itu ada tipe-tipe fasies metamorfisme. Yang pertama itu ada metamorfisme kontak dibagi menjadi 4. Yang satu ada fasies Hornfels-Albit Epidot. Yang kedua ada fasies Hornfels-Hornblende. Yang ketiga ada fasies Hornfels-Pyroxene serta Calvelspal dan Cordierit. Yang keempat ada fasies Sanadinit. Selanjutnya itu ada metamorfisme regional. Yang pertama itu ada fasies zeolit, yang kedua ada fasies Prehnit dan Pampilit, yang ketiga ada fasies Greenskis, yang keempat ada fasies Blueskis, yang kelima ada fasies Amphibolit, yang keenam ada fasies Granulit, dan yang terakhir ada fasies Eklogit. Berikut merupakan gambar tentang fasies metamorfisme itu terjadi. Selanjutnya itu ada hubungan metamorfisme kontak dengan fasies metamorfisme. Yang pertama itu ada fasies Hornfels-Albit Epidot. Pada fasies ini hubungannya hampir setara dengan fasies Greenskis, tetapi berkembang dengan bagian paling luar dari suatu kelompok kontak sehingga proses rekristalisasi dan reaksi metamorfismenya tidak sempurna. Selanjutnya itu ada fasies Hornfels-Hornblende. Pada fasies ini memiliki ciri khas yang tidak ditemukannya klorid. Fasies ini terbentuk pada tekanan yang rendah tetapi dengan suhu yang sedikit tinggi daripada fasies Albit Epidot. Selanjutnya itu ada fasies Hornfels-Pyroxene. Pada fasies ini diketahui bahwa tekanan lebih rendah dibandingkan dengan suhu yang tinggi. Fasies ini memiliki batu-batuan mafic yang nantinya akan termetamorfisme dan terbentuk seperti adanya mineral ortopyroxene dan plagioklas. J. Jenis-jenis batu metamorfisme kontak dan protolitnya. Pertama, marmer merupakan batu metamorf hasil dari proses metamorfisme batu gamping. Metamorfisme terjadi di pengaruh suhu tekanan yang tinggi yang dapat menyebabkan perubahan pada struktur, tekstur, dan mineralogi pada batu gamping tersebut. Yang dimana pada umumnya di batuan marmer ini penyusunnya adalah kalsit atau yang bisa disebut CaCO3, dolomit, dan mineral lainnya. Hornfels adalah satu jenis batu metamorf kontak yang terbentuk akibat pemanasan batuan asal atau protolit oleh adanya intrusi magma tanpa adanya tekanan yang signifikan. Protolit pada batuan ini biasanya adalah batu sulfikarbonatan maupun batuan karbonat. Kuarsit terjadi di sekitar intrusi magma, di mana batu pasir kuarsa mengalami pemanasan akibat adanya kontak langsung dengan magma yang panas. Kuarsit terbentuk dari batu pasir yang kaya akan kuarsa. Batu pasir ini biasanya terdiri dari butiran kuarsa yang terikat oleh semen silika, kalsit, atau oksida besi. Next. Metamorfisme regional adalah metamorfisme yang terjadi di daerah yang sangat luas dan disebabkan oleh adanya pemanasan dan tekanan yang sangat ekstrim. Deformasi batuan di bagian dalam kerak bumi adalah salah satu faktor penting dalam
metamorfisme regional ataupun yang bisa disebutkan sebagai ada jalur subduksi. Metamorfisme regional pada fase granula itu berkembang di zona kerak bawah dan kondisi yang sangat tinggi. Proses ini umum terjadi pada setting tektonik seperti orogenik ataupun stabilisasi kerak benua yang menghasilkan mineral khas seperti garnet, autopiroksen, maupun dinopiroksen. Pusekis merupakan salah satu fase metamorf perkembangan di lingkungan tektonik zona subduksi yang seperti sudah dijelaskan tadi, termasuk dalam konteks metamorfisme regional. Proses subduksi membawa material kerak samudera ke kedalaman yang signifikan, menghasilkan kondisi yang tekanan tinggi, tetapi dengan suhu yang rendah. Next. Selanjutnya, jenis-jenis batuan metamorf. Batuan metamorf kontak. Batuan metamorf kontak merupakan jenis batuan metamorf yang mengalami metamorfose sebagai akibat adanya suhu sangat tinggi atau sebagai akibat dari adanya aktivitas magma. Batuan metamorf dinamo. Batuan metamorf dinamo merupakan jenis batuan yang mengalami metamorfose akibat ada tekanan yang tinggi dan berasal dari tenaga endogen. Batuan metamorf kontak. Pneumatologistis. Batuan ini merupakan batuan yang mengalami proses metamorfosa akibat adanya larut dari gas-gas yang ada pada magma. Next. Jenis batuan metamorfosa regional. Jadi metamorfosa regional dibagi menjadi 3, metamorfosa orogenik, boreal, dan siflor. Yang pertama, orogenik terjadi pada sabuk orogenik yang dimana terjadi proses deformasi yang menyebabkan rekristalisasi. Metamorfosa boreal terjadi akibat ada kena tekanan temperatur pada daerah geosinkline yang mengalami sedimentasi intensif kemudian terlipat. Metamorfosa dasar dan samudra. Metamorfosa ini terjadi akibat adanya perubahan pada gerak samudra di sekitar punggungan tengah samudra atau yang bisa disebut mid oceanic ridge. Contoh batu-batu metamorf regional adalah ekologit dan afibolit. Next. Selanjutnya yaitu jenis batuan metamorfisme regional yang memiliki high temperature dan pressure serta protolitnya. Dalam hal ini ada 2 jenis sampel, yaitu sampel yang pertama itu sampel skis. Sampel skis ini menunjukkan batuan dengan tekstur heteroblastik berukuran sedang dengan struktur skistosik yang khas. Pada PPL warnanya dominan kecoklatan, sementara pada FPL menunjukkan intervensi warna pada orde 1 hingga 2. Mineralnya memiliki bentuk viridoblastik atau subhedral dengan tekstur khusus berupa poikiloblastik yang mana terdapat intergrowth di dalamnya. Selanjutnya itu ada pun penyusun mineralnya, yaitu ada klorit sebanyak 20% yang ditandai dengan warna hijau pada PPL dengan tekstur lepidioblast dan mengisi rongga vektor pada mineral garnet. Selanjutnya itu muscovite berwarna abu pada PPL dan warna biru mode pada FPL yang berbentuk lepidoblastik. Selanjutnya ada kuarsa berwarna kuning kecoklatan pada PPL dan putih abu-abu pada FPL yang memiliki bentuk granoblast. Selanjutnya itu ada garnet warna coklat pada PPL dan berwarna gelap kehitaman pada FPL yang memiliki ukuran besar yang berbentuk granoblast. Selanjutnya itu ada pidot berwarna coklat pada PPL dan warna oranye kecoklatan pada SPL yang hadir secara disseminated. Protolit pada sampel sayatan tipis ini yaitu batuan beku mafik. Selanjutnya yaitu ada gneiss. Gneiss memiliki tekstur heteroblastik berbentuk sedang 0,01 sampai 1,1 mm yang mineralnya terdiri dari hornblende, kuarsa, plagioklas, dan hadir struktur gneissos yang dibentuk oleh mineral hornblende dan kuarsa. Mineralnya itu pada hornblende hadir sebagai mineral nematoblastik dan granoblastik berbentuk idioblastik berukuran sedang, berwarna hijau coklat, dan pleokroiknya kuat dan dicirikan oleh belahan yang simetrik. Pada kuarsa hadir sebagai mineral granoblastik berbentuk lipidioblastik berukuran halus, pemadaman bergelombang di beberapa tempat memperlihatkan poliokristalin. Selanjutnya plagioklas hadir sebagai mineral nematoblastik berbentuk lipidioblastik
beberapa individu memperlihatkan kembaran albit yang tidak sempurna. Berikut daftar pustaka sebagai sumber yang kami gunakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali deh.